Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap penuh semangat ya, karena kita menyadari penyertaan Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Sepanjang satu minggu ini Dia memelihara kita, dan di akhir pekan ini kita merasakan penyertaan-Nya. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini dan mengakhiri minggu ini di dalam sukacita kepada Tuhan, marilah kita merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan menyertai kami hingga di pagi ini, di akhir pekan ini, kami merasakan kasih setia Tuhan menyertai kami. Biarlah di sepanjang hari ini dan di dalam perjalanan kehidupan kami di hari-hari ke depan, kasih Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan, kami mau belajar merenungkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, agar firman-Mu menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi kami di dalam melakukan segala pekerjaan dan perjalanan hidup kami. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Sabtu 3 September 2022, tertulis di dalam kitab Keluaran 20 ayat 4. Dan jadi bahenonmu di ho gana-ganaan, manang suman-suman dia na di banua gijang nang di tanah on. Rodi na di bagasan aik na di toru di tano. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Demikianlah dikatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ini adalah salah satu dari hukum Taurat Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mengapa Tuhan menyampaikan ini melalui Musa? Karena bangsa ini adalah bangsa yang memang tidak setia. Tuhan tahu mereka mudah berubah. Terkadang mereka taat kepada Tuhan, tetapi di sisi lain kehidupannya mereka melupakan Tuhan, mencari-cari jawaban, mencari kekuatan dari dunia dengan membuat patung-patung sembahan, yaitu berhala buatan tangan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kehidupan bangsa Israel menjadi gambaran kehidupan banyak orang di zaman sekarang. Terkadang tanpa kita sadari, kita pun telah membuat patung untuk kita sembah, patung untuk kita yakini, patung untuk kita percaya, yang mendatangkan kekuatan, yang memberikan keselamatan bagi kita. Mungkin patung itu bukan lagi lembu tuangan yang terbuat dari emas, bukan lagi patung-patung yang dibuat oleh tangan-tangan, tetapi banyak sekali di dalam kehidupan kita yang kita jadikan sesuatu yang paling berharga, yang paling menentukan kebahagiaan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita hanya setia menyembah kepada Dia saja. Seperti apapun keadaan kita, dimanapun dan bagaimanapun kondisinya, biarlah kiranya Allah saja yang menjadi satu-satunya prioritas harapan di dalam kehidupan kita. Ketika manusia menduakan Allah dengan membuat patung untuk disembah, maka manusia mendukakan hati Allah. Allah mau Dia satu-satunya lah yang disembah, karena Dialah sumber kehidupan bagi mereka yang diciptakannya, termasuk saudara dan saya. Allah sajalah satu-satunya yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi, seperti apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Namun, di dalam perjalanan kehidupan kita, sering sekali
kita mendukakan hati Allah. Kita menyembah Allah, tetapi bukan Allah yang satu, melainkan banyak ilah. Kita percaya kepada ilah-ilah yang ada di dunia, kekuatan-kekuatan yang datang dari dunia untuk menolong dan menyelamatkan kita dari berbagai-bagai persoalan kehidupan. Uang misalnya, uang sering sekali membuat kita gelisah. Kenapa? Karena kalau tidak punya uang, kita bingung mau menjalani kehidupan kita seperti apa. Dan kalau banyak uang, terkadang orang pun bingung uangnya mau dipakai untuk apa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Bagi sebagian orang, ini adalah yang utama. Dan mungkin bagi orang yang lain, masih banyak prioritas-prioritas lain yang menjadi terutama di dalam hidupnya. Pekerjaan, studi, urusan rumah tangga, pasangan hidup, kesenangan, hobi, dan lain sebagainya. Itu semua menjadi harta bagi kita, menjadi harta bagi manusia yang menjadi prioritas utama di dalam hidupnya. Lukas 12 ayat 34 mencatat, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah tidak perlu uang, harta, jabatan, keluarga, dan lain sebagainya yang disebutkan di atas tadi? Itu sangat kita perlukan. Tetapi yang utama dan terutama adalah kita mengingat dari manakah sumber kedatangannya. Dia adalah Tuhan, Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Baik, yang memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hendaklah kiranya kita jangan fokus kepada apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki di bumi ini, tetapi fokuslah kepada Allah yang menjadi sumber berkat tersebut, yaitu Tuhan yang satu-satunya yang harus kita sembah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita untuk tetap setia menyembah Tuhan. Apapun keadaan dan seperti apapun kita, hendaklah kita tidak pernah berhenti menyembah Dia. Percayalah, Tuhan itu adalah Allah yang setia, yang tetap memberikan apa yang kita perlukan. Dia adalah Allah bangsa Israel yang menolong, yang menuntun, yang menyelamatkan bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Dan Dia jugalah Tuhan dan Allah kita yang akan menolong dan menyelamatkan kita keluar dari berbagai-bagai kesulitan hidup. Karena itu, jangan pernah berpaling daripadanya. Tetaplah setia menyembah Tuhan yang Maha Baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami menjadi hamba yang setia menyembah Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sering sekali lalai, kami sering sekali gagal mempertahankan hati kami untuk tetap setia karena banyak keinginan-keinginan daging kami. Melalui firman-Mu hari ini kami diingatkan untuk tetap setia dan fokus kepada Engkau, sumber berkat di dalam kehidupan kami. Apa yang kami miliki ini, apa yang kami hadapi dan kami jalani adalah atas perkenanan Tuhan terjadi dan Engkau berikan bagi kami. Karena itu ajarlah kami untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepadamu saja. Kami mau menyembah Engkau, Allah yang setia dalam hidup kami. Ya Tuhan, di dalam segala pekerjaan kami sepanjang hari ini, biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami. Biarlah kami juga dimampukan untuk melakukannya di dalam takut akan Engkau, sehingga kami boleh menyelesaikan pekerjaan dengan baik, dan setiap pekerjaan kami boleh berhasil dan berbuah dengan baik pula. Berkati hidup kami sepanjang hari ini. Harapan-harapan kami bersama-sama dengan keluarga kami, saudara-saudara kami, biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami, sehingga segala cita-cita dan harapan kami boleh terjadi seperti yang Engkau kehendaki. Berkati saudara-saudara kami yang bergumul, yang sedang berjuang di dalam kehidupan, yang berduka cita, yang sedang sakit. Tuhan, Engkaulah yang menjamah kehidupan mereka, memulihkan mereka, memberikan kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan. Kami percaya Tuhan, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Karena itu Engkaulah yang menolong dan menyelamatkan saudara-saudara kami
dan melepaskan mereka dari berbagai-bagai pergumulan, memberikan kekuatan dan semangat berjuang di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan ini hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.